Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizul 'alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal 'abidin wa taqaddalin radhiyallahu ta'ala anni wa antum ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya rahman ya rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah dari selalu kepada junjungan kita, maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah pada malam hari ini sambil menunggu tibanya waktu sholat fardu isya, kita isi iktikaf kita di dalam ini masjid dengan sama-sama kita kembali mengaji menuntut ilmu kandungan kitab Sirajul Huda di halaman 36. Allah musannif rahimahullah ta'ala
ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم. Adapun tanda wajib bersifat amanah bagi segala alaihimus salatu wassalam, segala para rasul, maka dari karena lau khanu bi fi'li muharramin, jikalau mereka itu khianat, amun mereka itu khianat bi fi'li muharramin, dengan mengerjakan yang diharamkan, au makruhin atau yang dimakruhkan, lan qalabal muharramu wal makruhu ta'atan fi haqqihim, niscaya terbalik. Napa nang terbalik? Nang diharamkan dan dimakruhkan itu menjadi taat pada hak segala mereka itu alaihimus salatu wassalam. Tetapi terbalik, nang diharamkan dan dimakruhkan menjadi taat itu batal, tiada sah, maka batal pula mereka itu khianat. Maka sabit lawanannya, tetaplah lawanannya, yaitu bersifat dengan amanah, maka ialah nang dituntut. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala amarana bil iqtida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim. Dari karena bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh akan kita dengan mengikut dengan segala mereka itu pada segala perkataan mereka, segala perbuatan mereka itu, dan demikian juga takrir segala mereka itu, yakni diam mereka itu daripada mencelakkan pekerjaan seorang menjadi atas keadaan pekerjaan itu harus. Karena tiada harus mereka itu diam daripada mencelakkan pekerjaan yang salah, dan kecualikan daripada yang demikian itu barang yang telah dinyatakan keadaannya tertentu khususiyah dengan mereka itu, seperti menikahi perempuan yang lebih daripada 4, dan diketahui daripada yang demikian itu akan bahwasanya tiada harus bagi orang mukallaf itu bahwa berterhenti pada mengerjakan suatu daripada barang yang datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanyalah seyogianya mengikut akan dia daripada segala perbuatannya, segala perkataannya, melainkan barang yang telah tetap bahwasanya ia daripada barang yang khususiyah dengan dia, karena itlaq firman Allah Ta'ala bagi nabinya. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah. Katakan olehmu ya Muhammad, jika ada sekalian kamu suka cinta akan Allah, maka ikuti olehmu akan daku. Supaya mengapa? Yuhibbukumullah, supaya kasih kamu oleh Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya muwafakat segala sahabat atas mengikut akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada segala perkataannya dan pada segala perbuatannya, dengan terhenti daripada mereka itu. Tetapi ini adalah tangga daripada mereka itu dengan kita tilik kepada naum galib. Adapun barang nang nadir nih yang jarang, maka sungguhnya telah jatuh daripada mereka itu, terhenti mengikuti mereka itu pada hari perang mengambil akad Mekah, sekira-kira disuruh mereka itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbuka puasa Ramadan. Maka berkekalan mereka itu atas tergetegah, maka dicapaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan qadah dan minum ia akan air padanya, maka meminum pula segala sahabat. Dan demikian juga pada perang Hudaybiyah, sekira-kira disuruh akan mereka itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memotong kambing dan bercukur karena tahallul, sebab asal yakni karena tahun daripada menyempurnakan umrah mereka itu. Nah, maka tertegah mereka itu karena bingung mereka itu pada memikirkan pada barang yang telah jatuh daripada mereka itu. Maka masyakatnya dan bermula jalan yang demikian itu, min masyakatin itu dari jalan yang menyusahkan tadi, dan bermula jalan yang demikian bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ia serta sahabatnya dari Madinah ke Mekah, hal keadaannya ihram dengan umrah pada Zulhulaifah. Maka tatkala hampir ke Mekah, maka berhenti ia serta sekalian sahabat, sahabat sejawat lawan sidin pada tempat yang bernama Hudaybiyah. Maka ditegahkan dia oleh segala orang kafir masuk ke Mekah nih akan mereka itu daripada memasuki kota Mekah. Maka disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan Sayyidina Utsman bin Affan membawa surat daripada Nabi kepada segala orang-orang besar Quraisy. Mengapa? Memberitahukan segala mereka itu dengan bahwasanya ia datang dari Madinah karena ihram dengan umrah, bukan karena ia berperang. Maka tiada peduli mereka itu orang Quraisy tadi, orang kafir Quraisy tadi, ada memperdulikan itu. Hanyalah mereka itu tahan akan Nabi, ditahan Nabi serta segala sahabatnya daripada masuk ke Makkah pada tahun itu. Maka Nabi dengan segala sahabatnya minta dengan seboleh-boleh masuk. Maka kemudian pula dilempar oleh seorang daripada satu firqah itu atas firqah yang lain. Maka jadilah berperang antara dua firqah dengan anak panah dan batu. Maka dipegang oleh Rasulullah SAW akan setengah daripada orang kafir itu, dan segala mereka itu pula memegang akan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
dan ditebarkan oleh iblis akan bahwasanya segala orang kafir telah bunuh akan Sayyidina Utsman. Si iblis maha barakat, Sayyidina Utsman jadi bunuh oleh orang kafir. Maka sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa kita baginya hal sangka kita perangkan mereka itu, dan panggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan sekalian sahabatnya. Nah, panggil Nabi sahabat nang ada lawan sidin pada di suatu pokok kayu. Nah, pada perjanjian nang teguh atas mati sekalian atau atas bahwa jangan ada orang nang berlari. Maka diterimalah segala mereka itu akan Nabi kita atas perjanjian tersebut itu, manakala didengar oleh segala orang kafir Mekah itu akan nang demikian. Nah, akan nang demikian Nabi ini daripada Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datang takut pada hati mereka itu dan disuruh akan seorang laki-laki daripada mereka itu menyatakan ujurnya dengan bahwasanya perkelahian tiada terbit daripada mereka itu, melainkan daripada segala orang yang bodoh-bodoh mereka itu. Maka minta mereka itu bahwa dilepaskan oleh Nabi akan orang yang kena tawan daripada mereka itu. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya aku tiada melepasakan segala orang yang ditawankan daripada mereka itu, sehingga telah dilepaskan oleh mereka itu segala sahabatku yang ditawankan dia oleh mereka itu. Maka kata demikian laki-laki, telah engkau buat ingat akan kami, maka dibangkitkan kepada mereka itu seorang daripada mereka itu. Maka dilepaskan oleh mereka itu akan Sayyidina Utsman serta kawannya daripada beberapa orang Islam, dan jatuh silah antara mereka itu 10 tahun, bahwa diamankan oleh setengah mereka itu akan setengah jam, dan hendaklah bahwa kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pada tahun itu serta dengan sahabatnya dan datang mengerjakan umrah ke Mekah pada tahun yang datang, dan bahwa dibalikan akan orang yang datang masuk Islam daripada mereka itu kepada mereka itu, bahwa tiada membalikkan segala kafir itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan orang yang datang murtad kepada mereka itu daripada orang yang Islam. Maka disuruh kepada mereka itu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan hal yang demikian itu akan satu surat. Maka benci segala orang yang Islam akan segala syarat ini, dan berkata mereka itu, ya Rasulullah, bahwasanya kita balikan orang yang datang daripada mereka itu, dan mereka itu tiada membalikan kepada kita akan orang yang lari pada kita. Sedikit lagi panjang kisahnya kepada mereka itu. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yakni kita balikan orang yang datang masuk Islam daripada mereka itu, dan mereka itu tiada membalikan orang yang lari daripada kita, karena bahwasanya orang yang lari daripada kita kepada mereka itu murtad. Nah, murtadillah ta'ala buat disini akan dia daripada kita, dan orang yang datang Islam daripada mereka itu kepada kita, maka lagi dijadikan oleh Allah Ta'ala akan kelepasannya baginya. Kemudian maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi sahabatnya, bangun sekalian kamu, potong akan kambing sebagai dam, dan bercukur sekalian kamu. Maka telah berkata orang yang meriwayatkan akan hadis ini,
demi Allah tiada seorang dua pun daripada mereka itu berdiri mengerjakan yang demikian itu, sehingga diulangkan yang demikian itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Maka masuk ia kepada tempat istrinya Ummu Salamah serta berkata, ia telah binasa segala orang Islam, sekira-kira aku suruh akan segala mereka itu bahwa memotong kambing dam dan cukur tahallul daripada umrah mereka itu tiada ada yang mengerjakan dia. Maka ujar istri Nabi, memadahi. Ujar si Ummu Salamah tadi, hai Rasulullah, jangan Tuhan membawa tuduh akan segala mereka itu bahwasanya telah patuh atas segala mereka itu. Ini salah akan bawa silah, silakan keluar Tuhan hamba, jangan berkata akan seorang hingga Tuhan hamba perbuat akan yang demikian itu. Maka keluar Nabi dan Nabi memotong ia akan kambing dam baginya dan panggil ia akan orang yang mencukur akan dia. Manakala dilihat oleh segala mereka itu akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pekerjaan itu, sahabat nih melihat lawan Nabi nih memotong kambing dam nih, bayar dam lah, lalu mengiau orang untuk mencukur tahallul. Dengan melihat lawan Nabi akan mengkaya ini nih, maka dengan pekerjaan itu lalu berdiri mereka sahabat dan disembelihkan mereka itu akan kambing dam mereka itu, dan masuk setengah mereka itu cukur akan setengahnya. Hampir setengah mereka itu membunuh akan setengah mereka itu. Nah ini kisahnya. Kan Nabi menyuruh ada denang maunya asalnya. Bila Nabi balik ke rumah, masuk ke menemui Ummi Salamah nih. Lalu jadi Ummi Salamah, pian dulu gawi aja pian. Namun beranya melihat kena. Lalu Nabi memotong kambing bayar dam nih, dan mengiau tukang cukur. Mbah melihatan itu sahabat nih melakukannya. Nah ini Nabi itu pertimbangannya demi keselamatan jiwa manusia. Kenapa? Karena waktu itu dalam keadaan berihram untuk umrah sampai di Makkah, mulai Madinah nih berangkat sampai di Makkah di Tagah Ulan. Maka kan nangaran rukun umrah ini kan mulai niat masang ihram ke itu kalau tah. Nah imbah itu kena melakukan tawaf, imbah tawaf sa'i, kalau imbah sa'i hanya tahallul. Nah di tengah jalan ini baru nak masuk ke Makkah ditegah oleh orang kafir Quraisy. Maka berperang itu kan mengarang pakaian ihram itu kan larangan tuh, ada boleh banyak tegahan ihram. Nah larangan mencabut benda rumput nang di tanah haram banyak kan kada boleh, tapacul bulu aja bayar. Nah disuruh dan artinya saking dilarangnya tuh dalam keadaan ihram itu semua orang itu memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah. Tiba-tiba ada yang menghalangi nang kayak ini mun dilawan mun bakal lahi juga berperang juga. Nah diprediksikan para sahabat, nah ini akan terjadi pertumpahan darah. Maka ada utusan tadi yang mengutus Sayyidina Utsman lawan yang lain, sekalinya ditawan orang. Nah lalu ditawan naik orang kafir ini nih. Sampai akhirnya perjanjian nih. Nah perjanjian. Nah kayak ini anuannya Nabi mencontohkan. Maka apa yang dikata Nabi, apa yang diperbuat Nabi
Nabi, nah itu disuruh ikuti. Nah, dan simpulnya ini penjelasan daripada burhan amanah ini, nah yaitu mengenai perihal Nabi melakukan penyembelihan binatang kambing dam tadi lawan batahallul. Ini panjang kisah riwayat inilah. Jadi hampir saja setengah mereka itu membunuh, akan setengah mereka itu tumbur juga bang sampai beributan tuh. Lalu Nabi masuk tadi ke rumah menemui Ummi Salamah. Nah serta berkata, sidin telah binasa sidin segala orang Islam sekira-kira aku ini sudah menyuruh akan lawan buahannya nih, bahwa untuk memotong kambing dam juga bertahallul daripada umrah mereka itu. Nah, saya kuikum nih kadang-kadang mau baik berdiri nih, kadang-kadang mau mengerjakannya nih. Nah, ini Nabi kan mengisah lawan Ummi Salamah nih. Nah, maka ujar istri Nabi, hai Rasulullah, jangan hamba tuduh, jangan hamba tuduh nih akan segala mereka itu. Mereka ini patuh ya, dalam bahasa kita tuh atas segala mereka itu cuma dicontohkan. Nah, lalu Nabi contohkan tadi, lalu diikutilah oleh sebahagian, diikuti oleh yang lainnya. Wala ya'murullahu ta'ala bi fi'li muharramin wala makruhin. Padahal para rasul tadi kada menyuruh Allah Ta'ala dengan pekerjaan yang diharamkan dan tiada pula dengan pekerjaan yang dimakruhkan. Jadi Allah Ta'ala kada menyuruh para rasulnya memperbuat yang diharamkan dan memperbuat yang dimakruhkan. Wa hadza bi ainihi huwa burhanu wujubis salisi. Artinya inilah dengan ainnya tanda wajib itu segala rasul bersifat nang ketiga, yakni tabligh. Dari karena bahwasanya jikalau khianat mereka itu dengan menyembunyikan barang yang disuruh oleh orang akan segala mereka itu dengan menyampaikan dia bagi segala makhluk, niscaya tabalik menyembunyikan menjadi taat pada hak segala mereka itu alaihi wassalatu wassalam. Karena bahwasanya kita disuruh Allah akan kita ketahui dengan mengikut segala mereka itu pada segala perkataan mereka, segala perbuatan mereka. Padahal tiada disuruh oleh Allah akan seorang dengan membuat yang diharamkan dan tiada dengan yang dimakruhkan. Tetapi tabalik menyembunyikan itu menjadi taat, itu batal, jadi tiada sah sekali-kali dengan ijma'. Nah, jadi dengan ijma tadi, nah kada sah sekali-kali segala ulama. Hanyalah mal'un orang namanya ngerjakan menyembunyikan itu. Wa amma dalilu zawajil a'radil basyariyah alaihim pamusyahadatu wuqu'iha bihim. Nah, insyaallah kita lanjutkan dengan penjelasan dulu. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Dari kajian di atas ini tadi sudah dapat kita ambil pelajaran dari kenapa musannif menjelaskan mengenai burhannya tanda wajib bersifat amanah segala rasul nih. Amun inya hianat ujar sidin, maka mereka ini munya khianat dengan mengerjakan yang diharamkan atau yang dimakruhkan, ini terbalik jadinya, yang diharamkan yang dimakruhkan itu menjadi taat. Ini misalnya nih seorang rasul menggawi yang dimakruhkan,
maka tabalik nang makruh itu jadi taat toh, karena mereka ini disuruh diikuti. Nah, berdasarkan firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau rasul itu diikuti, maka muninya menggawi na makruh, maka jadilah na makruh itu sebuah ketaatan lawan mereka, dan ini batal, bertentangan dengan ayat Allah. Ini na makruh aja toh, apalagi nang haram. Nah, makanya seorang rasul itu kada khianat dengan mengerjakan makruh. Kenapa? Karena sidin jadi panutan, jadi ikutan. Kalau jadi ikutan, semua itu adalah tujuannya ibadah. Kalau inya makruh sidin gawi, maka makruh itu tadi lah tabalik jadinya menjadi sebuah ketaatan. Maka makruh jadi sebuah ketaatan, itu adalah sebuah kebatalan, batal jadinya. Nah, artinya kada sah. Nah, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala ini. Nah, ini kisah yang mengenai perang Hudaybiyah ataupun berbuka puasa tadi, ini adalah disuruh untuk rukhsah keringanan bagi umat Islam. Nah, jadi Nabi kita ketika membawai buka, nah Nabi buka aja puasa ketika perang ini. Nah, atau tadi ketika Nabi menganjurkan untuk melakukan pemotongan kambing dam tadi, lawan untuk bertahallul. Nah, tetapi Nabi kan menyuruh tadi kada jeneng maunya. Nah, tetapi karena Nabi mencontohkan, maka yang lain ikut. Makanya dalam ajaran syariat agama kita, dakwatul hal afdalu min dakwatil lisan. Berdakwah dengan kepribadian itu lebih afdal daripada berdakwah dengan pemandiran. Karena lawan pemandiran ini banyak saja orang yang bisa menyuruh untuk berbuat baik, berbuat taat, berbuat ibadah, berbuat sosial, bersedekah. Banyak nang bagus nang mengatakan, menuturakan ini, menyampaikan, tapi gawinya ini nang berat lah, gawinya nang berat. Tadi Nabi aja menyuruh berat sahabat. Nah, tapi imbah Nabi contohakan nurutan nang berataan. Nah, artinya dakwah dan ajakan kebaikan itu dengan menghuluakan itu lebih utama ketimbang mengajak dengan pembicaraan, pemandiran. Masalah memandir itu nyaman. Nah, masalah memandir itu mudah, tapi menggawinya ini menggawi ini. Makanya ulama itu diikuti karena memang pekerjaannya adalah memperbuat nang baik, mencontohkan nang baik. Bukan contoh bil lisan, tapi contoh bil hal. Karena bila contoh bil hal itu, orang itu mengumpati Nabi, bukan hanya mengumpati kata, kaulan wa fi'lan wa takriran. Nah, takrir tadi kan Nabi berdiam melihat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau Nabi berdiam, orang lain melakukan, itu tandanya perbuatan itu dimubahkan, dibolehkan. Karena Nabi tidak mungkin diam melihat satu pekerjaan perbuatan yang itu diharamkan oleh Allah. Yang itu diharamkan oleh Allah. Maka Nabi kada berdiam dengan melihat nang itu. Allah Ta'ala kan berfirman, ujar Nabi itulah bersabda, man ra'a minkum mungkaran, melihat nang mungkar, fal yughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Nah, ini nang suruhan Nabi, bila melihat kemungkaran tegah. Nah, tegahnya yugayir, rubah itu dengan apa? Lawan tangan nikam. Tumun kawa, munnya kada kawa, lawan lisan nikam. Munnya kada kawa jua, lawan hati ikam.
Nah, maksudnya dengan hati pertama mendoakan agar ia berhenti dari kemaksiatan, kemungkaran. Nang kedua nih. Nah, hati kada menyetujui, kada setuju dengan kemungkaran yang terjadi itu. Nah, cuma jangan bagana kada setuju itu aja, didoakan juga agar inya dilepaskan oleh Allah, disetopkan oleh Allah membuat kemaksiatan. Yuk kita berdiri satu empat. Allahumma sholli. Ini penjelasan sudah. Allahumma sholli. Jadi kan amanah, sidik pertama, kedua amanah. Nah, namunnya ada amanah nih kada mungkin bersifat tablik. Nah, kan khianatnya lawanannya. Nah, khianat. Penjelasannya tadi Jasidin burhannya tadi. Burhan amanah nih. Nah disebutkan tadi oleh Sidin, nah disebutkan oleh musannif panjang lebar mengenai sampai hal yang terjadi di zaman Nabi. Nah, Siddiq ini sifat yang wajib bagi Rasul. Nah, Siddiq amanah tabligh kan terakhir patana. Nah, 4 ini menjadi sebuah apa kita syarat. Nah, bagi kesempurnaannya seorang Rasul. Jadi harus benar dulu segala apa yang dikata, apa yang diperbuat itu benar. Nah, kemudian amanah kadada nang betinggalan ujar kita, nah kadada nang tabalik tuh kadada. Nah, nang tadi pekerjaan nang haram atau nang makruh. Nah, ini bila dikerjakan oleh seorang rasul, nah digawi oleh seorang rasul, maka kemakruhan ini jadi taat ngarannya. Nah, sedangkan taat ini, nah kalau nang makruh digawi maka menjadi ketaatan karena rasul tadi diikut berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi. Nah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, di sini nang fattabi'uni-nya nang disuruh mengikuti Nabi ini. Nah, jadi mengikut lawan Nabi. Kalau Nabi menggawi nang makruh, maka nah, jadilah tadi nang makruh ini ketaatan. Kenapa? Karena apa saja yang dilakukan Nabi itu disuruh diikut. Ada tadi nang apa ngarannya, nang kehususiaan untuk Nabi. Contoh nang kayak beristri, babini tadi. Nah, babini lebih pada 4 orang. Kalau kita kan 4 orang aja bolehnya, itu pun dengan catatannya apa? Fa in khiftum alla ta'dila kan fawahidah. Sekong aja munya merasa diri ini kada bisa adil, maka satu aja. Memang ujar Tuhan, ku bebaskan aja lawan nikah. Nah, kamu mau beristri 2, 3, 4 silakan. Tetapi ada wanti-wanti dari Tuhan. Bila ikan khawatir tidak bisa berlaku adil, maka 1 aja. Nah, Nabi tadi lebih pada 4 boleh. Nah, ini kehususiaannya. Nah, ini ada perlu diikut yang lebih pada 4 ini. Karena standarnya kita umat Nabi hanya 4. Sedangkan Nabi lebih pada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, belum lagi yang status dijadikan sebagaimana seorang istri tambahan, termasuk
Nah, Maria Al-Qibtiyah itu kan tambahan. Nah, tapi statusnya seperti istri juga. Nah, kalau nama resminya itu kan istri Nabi nih, mulai Khadijah, nomor 2-nya Saudah, nomor 3-nya Aisyah, nah terus kena Hafsah, nah Zainab ini 2 kan, Zainab binti Jahsin ada juga, cuma Zainab ini ada 1 yang wafat lebih dahulu. Jadi Nabi ini ditinggalkan bini wafat itu 2, salah satunya adalah Zainab. Nah, Khadijah ini penambahan. Nah, ini urutan 1, 2, 3, 4. Cuma tahunnya aja. Mun Saudah ini tahun umur Nabi 50. Aisyah ini saya umur Nabi 50-an juga. Nah, yang lainnya nih, ini anom-anom kalau 50 umur Nabi mengambil bini yang kedua, yang ketiga Aisyah, Saudah Aisyah ini kan Saudah janda kan, anak dari riwayat itu 7 anak sidin. Karena Saudah lawan laki sidin ini adalah awal pertama yang ikut mempertahankan keimanan, keyakinan. Karena dia awal nambah Islam dulu kibini ini sidin Saudah lawan laki sidin. Allah merintahkan untuk menguatkan iman yakinnya Saudah, maka disuruh Allah Ta'ala Nabi menikahi agar imannya Saudah ini kuat terjaga. Anak-anak Saudah tetap beriman kokoh keyakinannya, ada nama urusi. Nah, lalu Nabi mengambil bini Aisyah putri Nabi, putri sahabat Nabi Abu Bakar. Ini umur 50-an juga. Nah, ada lagi yang umur 51 Nabi menikah, ada Nabi umur 52, ada 53, ada 56. Ada yang hanya 4-2-3 tahun. Nah, 5 tahun nikah lawan Nabi, 6 tahun nikah Nabi wafat. Jadi yang paling lawas yang berumah tangga lawan Nabi ya Khadijah, sudah 25 tahun. Nomor 2-nya adalah Saudah. Kalau Saudah ini umur 50 tahun dinikahi Nabi, nah berarti 13 tahunan. Aisyah 13 tahunan. Nah, si Hafsah, nah dalam riwayat 10 tahunan aja. Jadi masing-masing para istri Nabi ini dinikahi oleh Nabi bukan waktu dan tahun yang sama, hanya ada yang persamaan di sini. Nah, Saudah lawan Aisyah. Ini kan kekhususan Nabi. Kadang-kadang dicontoh oleh kita. Nah, kita hanya ditetapkan oleh Tuhan 4 saja. Itu pun apabila kada khawatir, nah kita masih bisa bersifat adil. Namun baca kada adil, ya 1 aja sudah. Nah, 1 aja tapi rasa 4 gitu nah. Itu ya lebih. Nah, 1 rasa 4. Nang dipaham maksudnya, artinya semua karakter perempuan itu sifatnya nampak 4. Nah, itu nanti dikaji apa sifat perempuan yang 4. Nah, itu nyata di dalam rumah tangga. Nah, jadi kadang sifatnya seperti ini, sifatnya seperti ini, sifatnya seperti nampak sifat 4 ini. Jadi namun secara fisikisnya ya memang tetap 1, tapi sifatnya. Nah itu ada bisa terjadi. Kesimpulannya kajian kita malam hari ini adalah penjelasan mengenai sifat amanahnya seorang Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penjelasan mengenai sifat amanah ini agar kemantapan keyakinan kita akan amanahnya Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pewujudan dalam kehidupan kita. Ya, kita itu memang disuruh mengikut sidiknya Nabi, amanahnya Nabi, tablignya Nabi, patanahnya Nabi. Cuma di segi mana kita, lah ujian bahasa itu kemampuan kita mengikut sidik tadi sampai di mana, kemampuan mengikut amanah sampai di mana, kemampuan mengikut tabligh sampai di mana, kemampuan mengikut patanahnya sampai di mana. Itu masing-masing tidak ada yang sempurnanya kita. Cuma setidaknya kita sebagai umat Nabi yang mencintai Nabi, mengharap kita dapat syafaat Nabi, mengharap keberkatan
nah dari Nabi mestilah mengumpati Nabi. Kada ada jalan kita ini untuk mendapat kecintaan Allah kecuali mengikuti Nabi. Jadi mun hendak dicintai Allah, ikuti Nabi, umpati Nabi. Kayak apa perilaku Nabi, nah umpati. Sakawa kita, sakabisaan kita. Nah karena kalau kita hendak menggambarkan kesempurnaan sifat Nabi itu, nah bahasa anu itu napa ngarannya, laut jadi akan tintahnya, nah kemudian ranting-ranting pohon ini dijadikan penahnya. Ya tuh satu hadis Nabi saja itu kita kada akan habis menguak daripada makna yang terkandung di dalam satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita hendak menulis kepribadian sidin karing banyu laut sampai hari kiamat. Nah, berkumpul manusia yang ahli tulis untuk menulis akan kemuliaan Nabi itu tidak akan habis sampai hari kiamat. Kita kada bakal habis. Karena setiap yang sempurna itu kada kawal lagi kata menceritakan, kada bisa lagi tangan menuliskan. Itu kesempurnaan Nabi. Makanya kamil dan mukamil, sempurna dan terus disempurnakan. Nah amun kita sudah kenal Nabi, kenal lahirnya Nabi, tahun kelahiran Nabi, keadaan Nabi lahir, itu sudah cukup sebenarnya bagi kita ini untuk menanamkan kecintaan sepenuh hati lawan Nabi. Cukup sebenarnya sudah. Kalau kita benar-benar mau merenungi dan mengambil ibrah kemuliaan Nabi Muhammad SAW, itu waktu lahir aja sudah cocok banget sidin ini jadi ikutanku, cocok benar sidin ini jadi panutanku, cocok benar aku kada akan arahkan cinta mulai selain pada lawan sidin. Kenapa? Mbak hendak lahir sidin ditianakan kada berat, mama sidin menianakan kada uyuh. Kalau bang la tajidu kada didapati oleh Aminah itu mengandung Nabi siqala, kada ada terasa berat, ada bebinian kita nang betian nang ada ini makin hari kan makin beganal, makin bebarat. Aminah kada tu sudah nang nampak sudah lawan sidin tuh. Nah kemudian hendak lahir pulang, anak lahir itu alam ini terang. Nah kemudian ujian Aminah turun cahaya mulai langit turun nih ke rumahku, imbah turun di rumahku. Aminah kan berabah sidin, lalu cahaya itu sidin datang di parutku, pas di atas parutku cahaya tadi berputar-putar, cahaya kita berputar-putar berwujud jadi bentuk bayi, cahaya tadi berbentuk bayi. Lalu bayi tadi dalam keadaan bersujud mengangkat tangan. Ujar Aminah, anakku ini mengangkat tangan atau telunjuk ke ini sajurnya mengucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ayo ada nih kekanakan yang kayak ini lahir kan kayak itu tak kada lahir dari kemaluan perempuan tapi keluar dari parut. Dan itu pun Tuhan hendak manuakan aja. Keadaan ini seperti kebanyakan manusia arti lahir dari seorang ibu juga. Tapi kalau melihat cerita nang hikayat nang kayak ini, ayo gitu cahaya turun di langit kemudian berputar di parut. Imbah itu jadi manusia, jadi bayi. Lahir di mana ya? Lahir di mana? Di parut ke di mana kan? Kisahnya aja di atas parut. Nah ini mulianya Nabi, makanya kan penuh cahaya, dunia ini penuh cahaya dengan sidin, bau harum samarba, bebungkus pulang, bebungkus kain sutra nang hijau langsung dari surga Allah, nang didatangkan Tuhan di hingga mama Nabi ini bebinian pemimpin surga. Nah Asia, Maryam, bidadari bau harum.
Nang kaya ini aja nah, lahir Nabi pulang bepotong tali pusat sudah. Lahir Nabi sudah besunat pulang. Bejalak mata pulang. Kayak Pak nang kaya ini aja kan, nang kaya ini aja kan kita tuh sudah kada menemukan manusia lahir tali pusat tatatak. Kada ada manusia lahir tali pusatnya tatatak. Samuaan ditatak disyariati oleh manusia. Nabi kita lahir kada disyariati oleh manusia. Bidan ada deh bidan, udah ada bidannya. Keluar seorang, nih amun nang kaya ini nih nah kita sudah luar biasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu lahirnya ini, cuma kehidupan sini di waktu kakanak itu diceritakan lawan di kita ini supaya meneguhkan keimanan, keyakinan, kesabaran, keikhlasan umat. Nabi kami ini bukan berisi kuitan ketika lahir Abah sudah wafat. Cakainya Abah sini itu masih ada, mungkin dibawa ke paurutan, diurut 2 bulan dibujuri kandungan, ada syariat nangka itu. Berarti hampir mirip dengan manusia. Ini sudah kada lazim miripnya dengan perempuan yang hamil. Aku jeramina kada merasakan sakit, rasa kada betianan. Nah cuma Sirin itu kan malam-malamnya tuh bermimpi. Nah bulan pertama bulan Rajab bermimpi bertamu Nabi Adam, Sya'ban, malam-malam Sya'ban Sirin bermimpi Nabi Idris, Ramadan. Nah malam-malam Ramadan Siti Aminah mimpi bertamu Nabi Nuh. Nah, Syawal Sirin bermimpi Nabi Ibrahim, Zulqa'dah bermimpi Nabi Ismail. Kemudian Zulhijjah bermimpi Nabi Daud. Nah, Mbah Zulhijjah Muharram bermimpi anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah, Mbah itu Mbah Muharram Safar bermimpi Nabi Musa. Nah, kemudian terakhir Rabiul Awal bulan ke-9 tatamu Nabi Isa. Dalam mimpi Sidin bertangan menyuruh bila anak ikam lahir kena ngarane Muhammad. Artinya Sidin ini dibedahkan di Sidin aku nih betianan tiap ada merasa uyo lah kada merasa berat, tapi ada informasi awan aku tiap bulan ini nah nabi-nabi itu menyuruh aku untuk mengarani anakku ini kena Muhammad. Sudah diberitahu anak ikamnya lakian lahir pula nang kayak itu keadaan Sidin lahir. Ayo kadusah ada anu kita lah kisah abah Nabi aja. Ini mun kisah abah Nabi ini luar biasa. Saumur hidup nah ulun sudah setengah abad berumur nih lah, tengah abad sudah berumur. Apalagi ada yang lebih sana pernah lipian menamui ada lalakian kawin lawan bebinian, ada bebinian lain mati takajub mendengar lalakian itu kawin lawan binian lain. Sekung aja adalah 2, 3 ide ini riwayat menyebutkan ini valid nih dapat diperpegangi riwayat ini 40 bebinian mati ketika Abdullah nikah lawan Aminah. Ada nih dahulu kita tatamu sepanjang zaman kita nih lalakian kawin lawan bebinian itu ada bebinian 40 takajub mendengar lalakian nih kawin lawan bebinian nang ditetapkan Tuhan nih mati 40 nih hari itu beimbai. Tuh abah Nabi kayak apa nabinya, abahnya aja kayak ini, kayak apa anaknya kan gitu kan. Ada ini terbalik, anaknya aja kayak ini, jadi kayak apa abahnya. Wah, si kai ini bisa benar jawabin abano. Ini abahnya aja kayak ini kayak apa Rasulullah. Namun sudah nang kayak ini, luar biasa. Nabi kita ini basarun lakal basar. Ada li terkhayal lawan kita sini tuh kazib dusta adalah. Ada li terbayang lawan di kita sini tuh khianat. Ada li terbayang lawan di kita sini tuh menyembunyikan apa nang disuruh oleh Allah sampaikan. Ada terbayang. Ada li terbayang lawan di kita sini itu baladah bodoh adalah fatanah sini. Karena lahirnya aja nang kayak ini.
Perjalanan hidupnya pulang apa? Umur sehari. Nabi itu sehari kayak orang umur berhari-hari. Sehari kayak sebulan. Ini luar biasa keadaan yang Allah berikan kemuliaan lawan Nabi Muhammad. Siapa aja yang melihat Nabi sayang Nabi saya sudah. Siapa aja yang terpandang Nabi dapat berkat. Siapa aja yang melihat Nabi sayang. Kadang-kadang kada sayangnya mulai Nabi bayi sampai Nabi Tuhan. Kadang-kadang kada sayangnya. Oh kenapa aja ada memusuhi mereka tuh kada mempercayai itu aja Tuhan kada bukakan. Nah kepercayaan. Nah Abu Jahal itu kan mengakui kebenaran Nabi Muhammad cuma karena sombongnya aja. Ujar Abu Jahal cak wahyu itu turun lawan aku. Mestinya aku nang jadi rasul lain Muhammad. Inya percaya aja. Cuma itu tadi kebenaran Nabi itu percaya. Cuma kenapa kada lawan aku nang kayak ini? Itu aja masalahnya. Kenapa kada lawan aku? Ujar Abu Jahal. Namun sudah 6 tahun kita keadaan Nabi lahir sehari, 2 hari, 3 hari. Babinian aja nang ngaran si siapa? Si Saibah dah. Saibah. Nah, Saibah ini budaknya Abu Lahab. Mbah melihat Nabi berberkat hidupnya. Mbah melihat Nabi bergagas, mbah melihat Nabi nak kesenangan hati. Cari Abu Lahab. Padahal paman tuan tuh anak menggunakan pian lahir lalakian. Ujar Abu Lahab, Saibah, aku ikam habari anak keponakanku lahir lalakian di warhimungnya. Ini orang imbah melihat Nabi. Nang kita ambil garis besar nalah imbah orang melihat Nabi. Saibah ni imbah melihat Nabi. Siapa aja nang melihat orang nang imbah melihat Nabi ini sayang. Abu Lahab tuh orang raja pelit medit gawiannya rentenir. Mangganda akan duit apalagi membebasakan orang nih jauh pemikiran kada bakal bahasa kita tuh orang nang mahir serba duit ukurannya budak seorang dibebasakan cuma-cuma kan aneh nih nih logika akal kita masa seorang rentenir seorang nang segala sesuatu diukur dengan duit diukur dengan materi hanya dengan dapat informasi saja langsung membebaskan kesulitan orang lain. Ini barakatnya si Saibah melihat Nabi Muhammad lahir memandang Nabi Muhammad tubuh Nabi Muhammad nang bercahaya nang mulia itu dilihat oleh Saibah. Imbah itu datang lawan tuannya nang menjadi tuaninya nang memiliki Saibah mulai kepala ke batis. Sabigian awak Saibah itu ampun Abu Lahab. Anak dijualnya kah? Anak digawiakannya kah? Yang penting menghasilkan duit. Kawa tuh Abu Lahab budak saikungan kalau kayak orang bisnis sapi juga mulai batisnya, mulai buntutnya sampai ke kepalanya ampunnya. Manusia kayak itu bila jadi budak pada ada artinya. Nah, sepenuhnya dimiliki oleh tuannya. Saibah melihat Nabi langsung aja dilihat oleh Abu Lahab, maras Abu Lahab jadinya. Himungnya Abu Lahab maras jadinya lawan Saibah. Umma Saibah ikam mahabari aku himung na anak keponakanku lain ku bebasakan ikam. Itu barakat melihat Nabi. Nah, barakat melihat Nabi, barakat menyaksikan Nabi. Sebahagian mendapatkan barakat gembira Nabi lahir. Bebas kesulitannya itu si Saibah aja. Ujar si Abu Lahab kemerdekaan. Nah, Abu Lahab pula modelnya ini mendengar kabar tadi himung cuma kada apus lagi ujar bahasa kampung kada apus lagi himung ini. Nah, amun kada bujur menyaksikan begagas juga tulang hanya mendengar Nabi lahir begagas juga turun pada rumah cari dicari rumah Aminah. Sampai di rumah Aminah, boleh aku melihat anak keponakanku? Boleh kakak. Hati-hatian. Bayi melihatin apa yang terjadi? Umma Abu Lahab
Kada jar-jar lagi jar Saiban ini dasar bujudan bunga sebenar orangnya. Indah benar orangnya, menyenangkan benar. Kahimungan Abu Lahab kada sempat lagi menjapai nak keponakan keluar aja mewujudkan kahimungan Nabi ini. Nabi lahir nyembelih apa? Nyembelih unta sidin. Nah dibagiakan unta. Coba kita pikirkan warna akal. Amunnya Abu Lahab ini segala ukurannya tuh duit aja. Tapi ketika Mbah melihat Nabi, kada melihat lagi, cari unta, kada unta ada paling halus, kada paling gana disumbeli sidin unta paling gana. Sidin masaki pula. Mbah itu di kiau orang ayo makanan, dah himung mendengar Nabi lahir, himung melihat akan kesempurnaan Nabi Muhammad. Itu hanya waktu kakanak, hanya sehari bomon. Tidak ada orang ahli Mekah yang kada mengenalkan Nabi Muhammad. Ketika Nabi lahir, bebundung orang di tangan. Nah. Lalu ada hikayat seikung bebinian umur 15 tahun mendatangi rumah Aminah juga. Karena orang kampung tumbur dari ribut. Nah, Nabi Muhammad lahir, orang bailangan ke rumah Aminah. Lalu bebinian 15 tahun ini hendak juga melihat anak Aminah. Datang ke rumah, diizini oleh Aminah. Imbah itu melihat lawan Nabi. Imbah melihat lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bebinian 15 tahun ini ada di hati sidin ini timbul perasaan. Andai anak ini ganal aja sidin, aku jadi bininya. Inilah perempuan yang mengaran Khadijah bintal Khuwailid. Jadi melihat Nabi, mengenal Nabi ini bukan umur salawi, bukan itu. Pertama lahir Nabi kita Muhammad, Khadijah datang bailang ke rumah Aminah, melihat hanyar Nabi halus, kakanak bayi masih, tapi penuh dengan cahaya. Siapa yang melihat pasti jatuh cinta. Siapa yang melihat pasti hendak mengorbankan dirinya untuk Nabi. Bayangkan Sayyidina Umar Pak, paling gerangsang manusia, kada terjapai awak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandir lawan kawan tuh udah mati kita Muhammad itu memboi ading unda baiman bai Islam. Malah ading nang dipupuhi sidin. Ading sidin kan dipupuhi sidin ketika membaca ayat-ayat Allah. Tapi melihat Nabi tasungkur, mendengar suara Nabi tasungkur. Buhaira ini mengetahui Nabi, melihat Nabi itu di umur 12 tahun. Nabi kita ini kan orangnya cerdas luar biasa. Paman bisi anak 10. Aku ini 4 paman, imbah kai mati, lah kai ini berwasiat, anakku bertahan, nangku pilih anakku untuk maharagu cucu nangku sayang ini nih, Muhammad ini. Nah, ikam Abu Talib inggih bahaya karena pengen nyuruh ulun terima. Padahal anak banyak, tapi Abu Talib ini libuar sayangnya lawan Nabi kita Muhammad. Bini Abu Talib pengaran Fatimah, ngarannya bini Abdul Muttalib Fatimah juga. Jadi Nabi itu bisi ini Fatimah ada dua. Nabi bisi acil ngarannya Fatimah ada dua. Anak Nabi yang ngarannya anak sidin Fatimah juga. Fatimah bini Abdul Muttalib, nini Nabi. Fatimah bininya paman Nabi Abu Talib. Fatimah anak Nabi. Jadi Abu Talib ini orangnya kada sugih tapi terhormat, terpandang. Setelah wafatnya Abdul Muttalib, Abu Talib yang diberi wewenang untuk maharagu Ka'bah, untuk menjadi pemimpin Quraisy. Tapi sidin kada jadi orang yang meminta kepada orang atau minta balas kasih lawan orang kada. Tegarnya Abu Talib. Gawian apa? Membilupah membawakan dagangan orang. Kamana membawa ke Syam, negeri Syam. Tulak kae. Nabi ini melihat paman ini anak banyak. Nah, gawian Nabi ini sudah mengembala nih. Ujar Nabi, tidaklah seorang Nabi Rasul itu diutus oleh Allah terkecuali mereka jadi pengembala. Lalu ujar sahabat, pian bang Rasul, aku mengembala juga Nabi.
tukang gembala dua. Nah lalu Nabi tulak lawan paman Nabi. Nah di tengah perjalanan ada seorang pendeta ahli kitab Taurat ngaranna Buhaira. Ujar si Buhaira, aku ini melihat tanda kenabian kerasulan Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin wal mursalin. Aku melihatnya ada tandanya di kelompok buah nikam, komunitas buah nikam para pedagang nang hendak ke negeri Syam ini. Lalu ujar orang, di mana pian tahunya? Aku di sini melihat dengan mata hatiku, dan aku membaca di dalam kitab kami ada. Nah lalu di sini lihat di sini. Nah tuh di sini orangnya. Buhaira langsung nyampe tuh orangnya tuh. Ciri kenabian ada lawan Nabi ini. Dipanggil. Nah bercak kemerah-merahan di mata ada. Nah, ngarannya Muhammad, abahnya Abdullah, orang Makkah. Iya. Sudah cirinya ini. Nah tanda kenabian dibalikan Nabi dilihat oleh Buhaira, dicium oleh Buhaira. Nah lalu ujar Buhaira, siapa yang membawa kakak anak nenek? Nang membawa ini pamannya aja Abu Talib. Abu Talib aku dikada bapak lah. Ini dinanti benar ini anak keponakan ikam ini. Ini kan jadi rasul ini kan jadi rasulnya nih sebagai akhir para rasul. Aku khawatir lah bukan kami ini mahadang udah lah mun sampai kena kasam, aku khawatir ini dianiaya bahkan bisa dibunuh. Karena kada mahendaki datangnya dari orang Quraisy, kada dari kalangan mereka orang Yahudi. Nah lalu ujar Abu Talib di mapa, muka itu saranku bobulik ya. Ujar Abu Talib, ulun anak pedagang, anak keperluan, menafkahi keluarga di rumah. Ikam lebih utamakan anak keselamatan anak keponakan. Walhasil Abu Talib ini merintahkan budaknya berdua, bawa nih anak keponakanku Muhammad buah bulik pulang ke Makkah. Sudah tahu, Abu Talib itu sudah tahu. Buhaira nama ini sayang ke Nabi. Abu Talib sayang benar lawan Nabi kita Muhammad. Sampai Nabi berumur 17 tulak asam pulang. Sampai berumur salawi 24 tahun membawakan dagangan Khadijah. Nih nang babinian 15 tahun. Nang bawa umur tadi melihat Nabi di waktu halus. Nah lalu Sidin nawarkan diri Sidin kawin lawan Nabi, dikawini oleh Nabi, dinikahi oleh Nabi. Nah ini dalil nang ujar ulama bahwasanya nang mau tamat umur umana Siti Khadijah itu dinikahi oleh Nabi 40 tahun berdasarkan hikayat ini karena sudah melihat dari bayi Nabi kita lahir. Ini hanya perjalanan kisah Sidin aja. Banyak lagi hikayat-hikayat yang lain. Nah kalau sudah mendengar nangka ini, Nabi kita nih sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Aku kadang mengarahkan cintaku selain pada lawan Nabi Muhammad. Siapa ada nang paluhnya harum? Siapa nang ada kotorannya kada pernah dilihat oleh mata manusia, langsung ditelan oleh bumi? Siapa nang ada manusia nang kamihnya diminum? Rasulullah karena ada kotoran di awak Sidin, ayo nama. Ini nang kita cintai, ini nang kita ikuti, ini nang kita harap syafaatnya. Makanya ujar Sayyidina Umar kalau siapa nang man azama maulidin Nabi, siapa nang mentakzimkan maulidnya Nabi, aujabat lahu syafaat, wajib lawan orang itu dapat syafaat Nabi. Cukup pamandiran Sayyidina Umar ini kan yang kita ikuti. Yakin aja kalau kita tahu Sidin itu bujur itu aja, karena dijamin oleh Nabi masuk surga, sahabat Nabi, mintuhan Nabi. Memang jadi nang memadahkan, kada ada dalilnya, kada ada. Bujur dalilnya cuma sahabat Nabi sudah ada nama ucap. Nah, mengenali sifat-sifat Sidin ini apa? Mewujudkan keimanan yang yakin, hakul yakin akan kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, tinggal aja lagi memaulidkan Nabi lawan kita ini. Maulidkan Nabi lawan kita ini kadakah rasanya? Merasakah kita dibarkat Nabi kadakah? Kalau kita kada merasa kita dibarkat Nabi, nah ya sudah ini. Nah,
Mun kita merasa kita ini barakat Nabi, adik kita ini barakat Nabi, hidup kita barakat Nabi, berjalan kita barakat Nabi, duduk kita barakat Nabi, makan kita barakat Nabi, minum kita barakat Nabi. Nang ini nang disuruh nang diulak-ulak dalam hati. Lalu gawian-gawian itu hingga aja hidup Nabi, itu ngarannya maulid Nabi. Memaulidkan sunnah Nabi dalam hidup. Jangan nabinya diperingati, maulidnya, sunnahnya diabayakan. Oleh sunnah gawian sidin, gawian sidin, ucapan sidin, pengakuan sidin. Itu tak kayak apa gawian laku sidin? Diumpati, ibadah sidin di bapak ikuti, zikir sidin apa? Umpati. Apa aja kelakuan sidin umpati, karena kelakuan sidin itu adalah wujud ketaatan. Kenapa sih ini kadang menggawin nama makruh? Karena bisa menggawin nama makruh, jadilah nama makruh tadi ketaatan. Nah tinggal lawan kita aja lagi. Kalau sudah mengenal Nabi, sirah Nabi, hidup Nabi, hal ihwal Nabi, ucapan-ucapan perbuatan Nabi, jamin sayang orang ini bujur-bujur sayang lawan Nabi. Karena kita ini sepenggal mengenal Nabi, itu Pak. Nah. Sepenggal, maka kita disuruh lah untuk mengenal Nabi. Bilanya kenal kita sayang toh, bila sayang cinta toh, bila cinta mution toh, taat tuh lawan yang dicintai. Lah, bila taat lawan dicintai, kemananya aja toh, lah pasti ukurannya yang dicintai tadi. Apa aja yang diperbuat toh, karena yang dicintai, rela mengorbankan diri karena yang dicintai. Orang nah aku mengorbankan harta itu karena cinta mau Nabi. Orang nah aku mengorbankan jiwanya itu karena cinta mau Nabi. Kenapa orang itu setengah-setengah aja mengorbankan dirinya, hartanya untuk Nabi? Karena kada kenal bujur. Punya kenal bujur, kada ada yang anu lagi, kada berpikir lagi. Lah langsung aja. Nah mudahan tuh kita lah dengan mengenali sifat-sifat yang wajib bagi Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menambah senantiasa keyakinan dan kemantapan hati kita. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah taufik hidayah inayahnya, sehingga kita kawat senantiasa mencontoh menghidupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun maaf lahir batin dunia akhirat. Usikum manafsi bitaqwallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arusal Khafidhah